Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Top Tutor. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari 17 rumus Excel untuk kalian yang ingin tes seleksi bekerja ya, untuk tes seleksi admin kantor. Dari sekian banyak rumus di Excel, saya cukupkan saja menjadi 17 supaya kalian bisa praktekkan dengan mudah. Yang teman-teman harus ingat, belajar Excel itu adalah ilmu praktek dan bukan teori saja. Nah, untuk definisi rumus-rumus ini, saya akan jelaskan sambil kita mempraktekkan rumus tersebut. Dan juga saya sudah sediakan file latihannya untuk kalian bisa download di kolom deskripsi. Baik, kalau begitu saya lanjut untuk di rumus yang pertama. Baik, di sini ada di sisi kiri ya. Di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari kolom tempat, tanggal, bulan, tahun, dan kita lihat hasilnya menggunakan rumus kita yang pertama yaitu concatenate. Oke, seperti biasa diawali dengan sama dengan concatenate. Nah, ini sudah kelihatan ya di panduannya. Kita tambah double klik. Lalu kita masukkan teks pertama, teks kedua, dan selanjutnya. Nah, ini kita coba masukkan sel B4. Sel B4, selesai itu titik koma ya. Di argumen ini, di statementnya atau di panduannya, teman-teman bisa lihat di komputer teman-teman masing-masing apakah itu menggunakan koma atau titik koma. Kalau kalian koma, kalian ikutin menggunakan koma ya. Kalau seperti saya titik koma, kita menggunakan titik koma. Saya lanjut. Nah, jadi Jakarta titik koma, biasanya di sini ada tanda koma ya. Ini karakternya harus di dalam tanda petik 2, lalu titik koma ya, dalam titik petik 2 spasi, kita buat spasi ya, lalu titik koma lagi, lalu teks yang untuk tanggal, lalu titik koma ya, lalu dalam kutip kita berikan kutip 2 ya, spasi ya, spasi, lalu titik 2, kita masukkan lagi teks berikutnya ya untuk bulan, lalu titik koma, kita masukkan lagi spasinya di dalam kutip 2, titik koma, dan terakhir adalah tahun. Nah, kita coba seperti ini, kita kurung tutup, coba kita enter. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa jelaskan, jadi concatenate ini adalah rumus yang digunakan untuk menyatukan beberapa kata atau beberapa karakter menjadi satu kalimat atau sebuah kalimat. Nah, yang tadi seperti ini ya, misalkan B4 di sel B4 ini lalu ada tanggal ya, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini setelah teks tempat Jakarta ini, B4 ini ada koma ya. Tadi Jakarta, koma, lalu setelah koma tersebut saya kasih lagi spasi di sini. Ada dalam kutip spasi, baru masuk ke tanggal, lalu spasi, bulan, spasi, dan tahun. Jadi kurang lebih penjelasan dari rumusnya seperti itu ya. Nah, jadi Jakarta, koma, spasi 20, spasi Januari, spasi tahun 2000. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita ulangin lagi ya sebelum bisa kita copy supaya lebih jelas lagi. Jadi concatenate, concatenate ya seperti ini ya. Terus sel teks ya, teks di sini akan kita masukkan titik koma. Nah, dalam tanda kutip, kutip 2, kita masukkan koma. Seperti itu, terus koma lagi, dalam kutip 2 kita kasih spasi. Seperti ini, titik koma,
lalu masukkan untuk teks tanggalnya C5, lalu titik koma, dalam tanda kutip kita kasih spasi, jangan lupa, lalu titik koma lagi, masukkan untuk bulan, titik koma, lalu spasi, titik koma, dan terakhir tahun, lalu tutup, dan kurang lebih seperti ini. Jadi untuk spasi dan koma itu dibuat teks atau karakter tersendiri sehingga hasilnya bisa sesuai ya, ada spasinya, ada komanya semacam ini. Nah, ini untuk yang lainnya biasa bisa kita copy ya, bisa teman-teman tahan dan tarik ke bawah ya. Sampai tanda plus keluar ini teman-teman tahan, teman-teman bisa tarik ke bawah. Nah, tinggal dilebarin saja. Kurang lebih seperti itu, ini untuk rumus yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kita akan mempelajari masih dalam kelompok rumus teks ya, fungsi teks di Excel. Nah, di sini ada kalimat seperti ini, saya pergi ke kantor, cuman setiap hurufnya ini ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil ya. Jadi di sini ada 3 rumus, ada proper, upper, dan lower. Kita coba yang rumus kedua adalah proper. Biasa. Jadi kita mulai dengan sama dengan, lalu proper. Proper ya. Oke, proper. Kita masukkan teksnya ya. Ini ada di H3. Tinggal kita kurung tutup. Nah, ini agak mudah ya. Kita tinggal enter aja. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, bisa menyimpulkan di sini, proper ini adalah merubah suatu kalimat ya. Di depan setiap katanya itu dikasih jadi huruf besar. Jadi merubah sebuah kalimat yang masing-masing katanya, yang masing-masing kata dari kalimat tersebut diberikan huruf besar di depannya. Jadi S, P, K. Jadi saya pergi ke kantor. S-nya huruf besar, P-nya huruf besar, K-nya huruf besar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk definisi dari proper. Ya, lalu kita coba rumus selanjutnya yaitu upper. Ini ya, upper, masukkan teksnya di H3, lalu kurung tutup, dan kita enter. Oke, teman-teman juga saya rasa sudah bisa melihat ya di sini, bisa memahami. Jadi upper ini untuk merubah sebuah kalimat dalam sel menjadi huruf besar. Oke, kita lanjut ke rumus keempat, yaitu lower. Lower ini merupakan lawan dari upper ya. Oke, saya enter. Nah, dia merubah sebuah kalimat menjadi hurufnya itu huruf kecil semua. Nah, itu dia tadi untuk proper, upper, lower, dan juga concatenate. Nah, lanjut ke rumus selanjutnya, rumus yang kelima. Sini ada rumus left, mid, right, length. Pertama, yang kelima adalah rumus left. Left sesuai dengan namanya, dia akan mengambil karakter ya, karakter dari sebuah kalimat dari sebelah kiri. Nah, sesuai namanya left, left kiri ya. Jadi dia akan mengambil sebuah karakter ya, beberapa karakter dari sebelah kiri. Oke, kita coba langsung left seperti ini. Kalimat yang akan diambil, teks yang akan diambil yaitu di teks K4 ya, lalu titik koma. Nah, di situ kalau kita lihat panduannya, statementnya ada 6 karakter. Jadi jumlah karakter yang akan kita ambil, berapa banyak karakter yang akan kita ambil dari sebelah kiri kalimat tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil 4 karakter untuk memunculkan kata saya. Nah, saya tutup, saya enter seperti ini. Nah, jadi saya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4
sini ya, 4 karakter kita masukkan supaya muncul kata saya ini. Nah, selanjutnya, rumus selanjutnya adalah rumus mid. Sesuai dengan namanya juga, mid ini dia akan mengambil karakter di tengah ya. Karakter di tengah kalimat ini. Saya sedang pergi, berarti saya akan mengambil karakter teks ini. Saya sedang pergi, sesuai ikut panduan rumusnya. Titik koma. Nah, bedanya di sini di mid itu dia ada star 6. Jadi dari karakter keberapa maksudnya yang kita ambil untuk katanya ya, dari karakter keberapa. Jadi star 6. Nah, saya akan mencoba mengambil di sini adalah dari karakter yang ke-6. Jadi saya mengambil kata sedang. Nah, ini karakter yang ke-6. Jadi bukan karakter yang kelima ya. Di sini kan kalau kita hitung saya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, spasi itu ini dihitung ya. Jadi spasi itu dihitung sebagai karakter. Jadi 5, yang ke-6 adalah sedangnya. Oke, titik koma. Number karakter, jumlah karakter yang diambil karena sedang ini ada 6 karakter ya. Tulisan sedang ini ada 6 karakter, berarti saya tinggal masukkan 6 dan kurung tutup dan enter. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa ya, untuk kalimat spasinya ini dihitung sebagai karakter. Oke, next kita ke rumus right. Sesuai dengan namanya juga, right ini berfungsi untuk mengambil karakter dari sebuah kalimat atau teks ya, dari sisi kanan, dari sebelah kanan. Nah, ini adalah fungsi right. Saya akan mengambil kata pergi di sini. Nah, dia sama dengan fungsi left, rumus left. Dia bedanya kalau left kiri ini dari kanan ya. Jadi langsung ke jumlah karakternya. Berapa karakter yang saya mau ambil. Pergi itu ada 5 karakter, jadi saya tinggal masukkan saja 5 di sini dan kurung tutup. Dan nah, jadi seperti itu. Oke, jadi saya sedang pergi. Nah, lanjut ke rumus selanjutnya, rumus yang ke-8 ya. 4, 5, 6, 7 ya, 8. Rumus len. Nah, kita lihat rumus len ini, saya akan masukkan rumusnya, len, kurung buka, teks. Kita tinggal enter. Ya, nah, teman-teman udah bisa melihat ya, ini keluarnya adalah numerik. Berarti 17 ini bisa kita pastikan adalah jumlah huruf ya, jumlah huruf atau jumlah karakter yang ada dalam suatu teks atau kalimat. Jadi saya sedang pergi. Nah, spasinya pun ini dihitung ya. Kalau kita hitung saya sedang pergi ini ada 15. Spasinya ada 2 jadi 17. Jadi len ini berfungsi untuk menjumlah berapa banyak karakter di suatu kalimat atau teks. Baik, itu dia. Nah, saya akan coba mengulangi lagi untuk kalimat yang kedua. Di sini ada hari kemerdekaan, supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi. Oke, langsung saja saya akan masukkan rumus left, teksnya, ya, jumlah teks yang akan, karakter yang akan diambil, yaitu 4, saya ingin mengambil hari di situ ya. Lalu saya enter. Nah, untuk mid-nya, saya akan coba mengambil dari teks ini, dari merdeka saja saya mengambil. Misalkan merdeka aja berarti ada 5, 6, 7, ke 8 ya. Titik 2, ke 8, titik koma, jumlah karakternya merdeka. Berarti ada 7 ya. 7 karakter. Saya kurung tutup. Nah, seperti itu teman-teman. Hari merdeka. Nah, right-nya saya cuma ambil dua karakter aja. Jadi right ya, teksnya titik koma, jumlah karakternya 2. Jadi cuma A dan N aja yang saya ambil. Nah, seperti itu. Nah, terakhir di rumus teks ini, di sheet ini ya, ini adalah len yang saya ulangi, rumus len. Teksnya akan diambil hari kemerdekaan dan enter.
Nah, berarti ada 16 karakter ya, 16 karakter dari hari kemerdekaan. Nah, itu dia teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Sudah 8 rumus yang kita bahas dan kita praktekkan. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya juga gitu. Karena file latihannya sudah saya sediakan di deskripsi dan teman-teman bisa tinggal download. Oh ya, jangan lupa juga sambil kita praktekkan, sambil saya ingatkan teman-teman yang baru di channel ini, teman-teman bisa bantu kita supaya bisa lebih berkembang lagi untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga bisa like video ini kalau memang teman-teman suka dan bisa teman-teman share juga ke rekan-rekan teman semua. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut lagi ke rumus selanjutnya, yaitu rumus ini ya, sum, average, max, min, count, count A. Nah, di sini untuk contoh rumus-rumus tersebut, saya sudah menyediakan tabelnya seperti ini. Ada tabel barang. Di sini ada jumlah penjualan dari barang-barang tersebut ya, jumlah penjualan dari barang-barang tersebut. Kita akan mencoba menghitung rumusnya menyamping ke kanan ya, bahasanya menyamping ke kanan dan ini menurun ke bawah. Jadi ada dua contoh ya, supaya teman-teman bisa lebih memahaminya. Nah, pertama, jumlah penjualan. Ini coba saya tulis di atasnya aja. Kita akan menggunakan sum ya. Jangan sum. Oke. Nah, sama dengan sum seperti ini ya. Oke, nomor 1, panduan rumusnya lihat, titik koma, nomor 2, titik koma, dan selanjutnya. Nah, ini teman-teman bisa blok saja ya. Ini yang lebih agak praktisnya lah. Jadi C5.2 sampai dengan G5. C5 sampai G5 range atau range C5 C5 G5 gitu ya. Kurung tutup dan enter. Nah, jadi jumlahnya seperti itu. Itu untuk rumus penjumlahan, untuk menjumlah beberapa jumlah angka ya, numerik ya. Ya 275. Atau untuk penambahan ini ada beberapa alternatif. Teman-teman juga bisa teman-teman blok ya, seperti ini. Dan teman-teman bisa ambil ke kelompok ini, kelompok editing ya, ke grup editing. Sini ada toolsnya, Sigma ya, seperti huruf E ini, auto sum. Nah, teman-teman setelah blok, teman-teman bisa klik auto sum ini. Nah, jadi keluar rumusnya, keluar hasilnya 275. Ya, jadi seperti itu ya, dari rumus sum. Nah, untuk yang ke bawahnya, ini sangat mudah ya, teman-teman tinggal copy aja. Gimana ngopinya? Tinggal arahkan kursornya ke sudut kanan bawah sel yang aktif ini. Dan teman-teman bisa klik and drag. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan terlihat jadi copy cell. Nah, rumusnya teman-teman bisa double klik. Atau teman-teman klik selnya nah, di formula bar. Nah, di sini sudah kelihatan rumusnya. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah, saya rasa itu untuk rumus sum, rumus yang ke-9. Selanjutnya, rumus ke-10 yaitu rata-rata penjualan. Kita akan menggunakan rumus average. Average. Jadi, biasa sama dengan average. Average ya ini. Oke. Tinggal kita klik and drag range yang akan kita cari hasilnya. Seperti ini ya. Hari ke-1 sampai hari ke-5 dan tinggal kurung tutup. Nah, saya rasa mudah banget teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, tinggal teman-teman klik and drag. Saya ulangi lagi. Ya. Sama dengan average.
Nah, seperti ini ya rumusnya. Average. Oke. Sel yang teman-teman ingin jumlahkan melihat hasilnya gitu ya di rata-ratanya, teman-teman tinggal blok seperti ini jadi suatu range ya. Nah, tinggal enter. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Kalian juga bisa copy seperti tadi sum ya. Ini tinggal kalian klik dan drag ke bawah seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk ke rumus yang ke 10 ya. 9, 10, 11, 10 apa 11. Oke. Kita lanjut dulu aja ya. Jadi ini adalah untuk mencari penjualan tertinggi, kita akan menggunakan rumus max ya. Sesuai dengan namanya max, maksimum. Ya. Max sama seperti sum dan average, kita tinggal blok range-nya, gabungan dari selnya itu. Tinggal kita kurung tutup, tinggal enter. Saya langsung lanjut aja. Yang terkecil ini lawan dari max yaitu min, minimal, nilai yang terkecil. Ini tinggal kita ketik min, kurung buka, di blok range-nya ini, kurung tutup, di enter. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada jumlah data satu. Nah, jumlah ini bukan jumlah seperti sum ya, maksudnya jumlah yang akan kita gunakan di sini adalah count ya. Seperti ini ya, count. Count ini adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui jumlah sel yang terisi ya, sel yang ada isinya. Jadi sel yang ada isinya, dia akan menghitung sel yang ada isinya itu berapa. Jadi ada berapa sel yang akan dihitung, dan nanti dia akan total menjumlah semuanya untuk hasilnya. Jadi seperti ini biar teman-teman lebih paham. Count titik buka kurung, kita blok. Nah, kemungkinan ini karena selnya ada isi semua, jadi tinggal kita enter seperti ini. Nah, jadi ada 5 ya. Maksudnya apa? Harus ada isinya. Jadi kalau misalkan ini misalkan hari kelima saya hapus nih selnya. Nah, dia otomatis akan jadi 4 ya. Jadi dia menghitung sel yang ada isinya ya. Itu saya balikin lagi. Nah, untuk rumus selanjutnya yaitu count A. Count A. Nah, count A ini hampir sama dengan count ya. Bedanya kalau count A ini dia bisa menghitung numerik seperti count, dan dia juga bisa menghitung ini apa namanya teks. Nah, tapi karena di sini menyamping ya, menyamping, sementara nanti ini rumusnya adalah yang kita tarik adalah menurun. Tapi untuk gambaran teman-teman, ini sengaja saya kasih lihat seperti ini. Jadi ini count A ya. Jadi bisa saja seperti ini. Ini saya blok ya. Saya blok seperti ini. Saya ingin mengetahui jumlah berapa banyak barangnya. Nah, ini kan ketahuan ya 5. Kalau jumlahnya barangnya banyak ya agak repot juga kalau harus dihitung satu-satu. Nah, ini saya enter. Nah, jadi jumlah barang ada 5. Nah, bedanya apa? Count dengan count A. Bedanya count A ini dia bisa menghitung numerik, tapi kalau count ini dia tidak bisa menghitung karakter ya. Jadi kalau saya contohkan seperti ini, misalkan ini yang count ya, yang count, saya coba menghitung nama-nama barang, saya blok seperti ini, ya. Saya enter, nah dia 0. Kenapa dia tidak membaca dari karakter? Nah, makanya menggunakan count A yang bisa membaca numerik dan karakter. Nah, itu dia untuk yang menyamping ya. Menyamping. Nah, begitu juga untuk menurun ke bawah nih. Menurun ke bawah yang kita hitung adalah kolomnya ya. Kolom per tiap hari penjualan. Nah, hampir sama dan memang sama sih rumus ininya ya. Jadi ini untuk penjualan kita bisa gunakan sum seperti ini, atau kita mau langsung saja ya. Kita blok seperti ini dan kita
auto sum seperti ini. Oke. Dan untuk ke sampingnya, karena yang menurun ke bawah, untuk ke sampingnya, untuk kolom-kolom yang lainnya ini tinggal kita copy saja. Seperti ini. Oke, ini sama ya rumus ininya, sama semua. Kalau kita double klik, bisa kelihatan rumusnya. Oh iya, ada yang kelewat, yang ini belum diisi ya. Untuk sel-sel yang ini belum diisi. Untuk barang-barang lainnya, nah ini gampang teman-teman ya, tinggal kita, karena ini berurut ya, ini tinggal teman-teman klik, drag ya, di copy selnya jadi range kayak gini ya. Nah, teman-teman tinggal yang paling pojok kanan, tinggal arahkan sampai keluar tanda plus, seperti ini. Teman-teman bisa klik drag, tarik ke bawah, atau double klik saja di ujung kanan bawah. Jadi hasilnya, rumusnya bisa kelihatan. Oke, kita lanjut yang untuk mengisi sel di bawah ini. Untuk rata-rata penjualan kita menggunakan average sama ya, average. Ini kurung tutup, enter. Penjualan tertinggi kita menggunakan max, kurung buka, average, kurung tutup. Penjualan terendah kita menggunakan min. Oke, seperti itu. Enter. Lalu jumlah data 1 tadi kita menggunakan count ya untuk membedakan count. Oke. Dan berikutnya kita akan menggunakan count A untuk menghitung banyaknya barang. Nah, seperti ini. Enter. Oke, ini saya rapikan. Untuk yang ke kanannya, ini kita bisa copy rumusnya, tinggal klik geser ke kanan, copy sudut kanan bawah, geser tahan ke kanan. Yang untuk rumus min juga begitu, terkecil, lalu jumlah data 1, dan terakhir jumlah data 2, klik tahan dan geser ke kanan seperti ini teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa, kalau aktifin selnya, diklik, ya rumusnya bisa kelihatan ya. Nah, jadi seperti itu. Di sheet ini ada rumus sum, average, max, min, count, dan count. Oke, selanjutnya kita akan ke rumus if. Mudah-mudahan teman-teman masih menyimak ini sampai selesai supaya teman-teman bisa memahami di 17 rumus tersebut. Oke, ini fungsi if. Di sini ada tabel nilai ya, tabel nilai. Nah, ini kita langsung gunakan fungsi if, lalu kurung buka, logical test. Jadi sel mana yang akan menjadikan logical testnya. Jadi seperti ini misalkan saya akan menggunakan sel D4 ya untuk nilai 70. Nah, logical testnya itu seperti apa? Jadi lebih besar atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, misalkan saya akan memasukkan nilai yang sudah saya tentukan di atas ini 70 ya. Bisa teman-teman ketik seperti ini 70 langsung, atau kalau saya sediakan sel yang sudah terisi nilainya, misalkan ini yang jadi standarnya. Oke. Nah, lalu saya titik koma lagi. Titik koma. Nah, disinilah logikanya yaitu value if true, value if false. Jadi ada dua pilihan di dalam if ini dalam sebuah logika tes yang akan diuji. Jika benar, maka hasilnya akan muncul. Dan jika logical testnya itu tidak sesuai, maka dia tidak akan muncul hasilnya. Atau sebaliknya ya, hasil yang ditentukan. Nah, di sini misalkan saya membuat hasilnya itu adalah lulus, seperti ini ya.
lulus, lalu titik koma, dan value if false-nya jika tidak lulus, ya saya akan di dalam tanda kutip 2 ini ketikkan karakter tidak lulus. Titik 2 lagi dan kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Jadi ngebacanya jika nilai logikanya itu, nilainya itu lebih besar atau sama dengan dari 70, maka dia akan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, jadi kalau kita enter, nah, seperti itu ya. Karena apa? Karena nilai 70 ini sesuai ya, yaitu sesuai dengan apa standar yang sudah ditentukan 70 lulus. Nah, saya ulang lagi biar teman-teman bisa lebih memahaminya. Jadi, sama dengan if kurung buka logical testnya adalah sel D5, itu nilai 55 ini lebih besar atau sama dengan 70 di sel E1 ya yang keluar. Titik koma, kita masukkan value-nya yaitu lulus di dalam kutip 2. Titik koma lagi. Di dalam titik 2 lagi, alternatifnya adalah tidak lulus. Ya. Nah, jadi untuk yang kedua ini, nilai D5 ini lebih besar atau sama dengankah dengan 70? Nah, ternyata kan ini 55, berarti dia tidak keluar lulus, tetapi nilai selanjutnya yaitu tidak lulus. Jadi kalau kita enter seperti ini, tidak lulus. Nah, oke. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Ini tinggal kita untuk ke bawahnya, tinggal kita klik. Oh ya, jadi ini sambil saya mau memperlihatkan kalau sel-sel yang kita copy ini tidak kita lock kunci. Nah, ini seperti misalkan seperti ini ya. Nah, ini lulus, tidak lulus, dan yang 90 ini harusnya lulus. Nah, ini tidak lulus, jadi agak ngaco ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan contoh absolut. Maksudnya rumus absolut itu apa? Jadi di sel yang akan kita jadikan acuan, yaitu sel E1 ini akan kita absolutkan atau kita kunci sel tersebut, sehingga sel tersebut tidak bergeser ya. Jadi misalkan saya contohin yang tadi ya. Seperti ini ya, 90 harusnya lulus, dia tidak lulus ya kalau kita double klik. Nah, dia bukan ke arah 70 ini ya, sel E1 ini, tapi dia selnya malah di E4. Nah, itu karena sel tersebut tidak dikunci. Jadi dia bergeser. Nah, itu adalah fungsi dari absolut sebenarnya untuk itu. Jadi E1 ini harus kita absolutkan yaitu dengan cara apa? Kita tekan F4 di keyboard ya. Atau FN F4. Nah, jadi keluar seperti tanda dolar itu dolar E dolar 1 seperti itu. Dan nanti tinggal kita enter. Enter dan rumus ini bisa kita langsung copy. Nah, jadi benar ya, 55 tidak lulus, 80 lulus, 58 tidak lulus, 90 lulus. Nah, jadi kalau kita ada sel yang kita jadi acuan di sini, ini tinggal kita rubah-rubah aja ya, tidak perlu kita satu-satu ketik di rumusnya ini. Misalkan standarnya mau kita rubah, yang nilai kelulusan itu adalah 80. Nah, tinggal enter saja. Nah, berarti yang 70 tadi yang harus lulus, ini jadi tidak lulus. Yang lulusnya jadi ada 2, tidak lulus ada 3. Jadi kurang lebih contoh untuk if seperti itu teman-teman. Baik, sampai di sini kita lanjut untuk yang contoh di sheet terakhir. Ada dua rumus lagi ya. Oke, sebentar. Kalau kita lihat dari mulai 1 concatenate terus max min con a, oke. Terus if ya tadi. Terakhir kita if len, oke. Ya, berarti udah 15 rumus. Nah, terakhir kita ada 2 rumus lagi, yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, di sini ada beberapa tabel ya. Yang ini, daftar penyewa mobil ini yang akan kita isi selnya ini adalah merupakan tabel tabel awal ya, tabel pertama.
Nah, di sini ada dua tabel lagi, tabel kedua dan ketiga ini akan menjadi referensi tabel untuk mengisi tabel pertama. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada dua rumus kita pakai adalah rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kita langsung ke yang VLOOKUP. Contoh VLOOKUP seperti ini, teman-teman. Jadi kita VLOOKUP sesuai dengan namanya. Jadi dia akan mengambil data secara vertikal. V itu vertikal, vertikal lookup. Nah, jadi seperti ini. VLOOKUP. Nah, teman-teman tinggal ngikutin panduannya saja di sini. Ada lookup value, tabel array, call, lalu call index num, dan range lookup. Nah, kita akan coba satu persatu. Dari VLOOKUP ini, dia akan meminta lookup value, nilai yang akan menjadi acuannya, yaitu lookup value ini, yaitu kodenya. Jadi di sini saya klik kodenya, lalu lanjut lagi dengan titik koma, sesuai dengan panduan rumus di sini ya, titik koma, lalu saya arahkan ke tabel array-nya, yaitu tabel referensinya. Di sini, karena kita ingin mencari untuk vertical lookup, berarti tabel yang kedua ini nih ya, tabel yang ini akan saya gunakan. Jadi model tabel kolom ya, seperti ini ya. Nah, ini saya blok untuk nilai yang akan diambil. Jadi berupa range ya. Tabel array ini adalah berupa range. Jadi saya blok seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ketika sudah aktif seperti ini tinggal kita absolutkan. Seperti contoh sebelumnya yang tadi, maksudnya diabsolutkan adalah range ini juga akan bisa kita lock ya, dengan menekan tombol F4 atau FN F4 ya. Seperti ini. Nah, jadi keluar dolar ya, dolar-dolar gitu di range-nya itu, di rumusnya. Nah, tujuannya tadi untuk mengunci sel tersebut atau range tersebut supaya tidak bergeser ketika rumusnya di-copy ke bawah. Oke, saya lanjutkan rumus VLOOKUP-nya ini. Titik koma lagi, lalu di situ yang aktif hitam ini, yang lebih hitam warnanya, yang di bold, call index 6. Jadi, untuk jenis mobil ini ada di kolom keberapa. Nah, karena vertical lookup, jadi yang dibaca adalah kolom keberapa. Jenis mobil adalah di kolom kedua. Nah, kita tinggal ketik 2 seperti ini. Dan titik 2 lagi. Nah, di sini ada selanjutnya range lookup. Karena di rumus Excel itu di dalam kurung siku ya, range lookup ini sifatnya sebenarnya opsional ya, bisa teman-teman masukkan, bisa juga tidak. Tapi di sini sebaiknya dimasukkan supaya kalau datanya banyak itu mencegah dari kesalahan ya. True atau false ya, range lookup. Jadi kita masukkan misalkan false ya. Nah, bedanya ini true ini jadi untuk menghasilkan nilai atau angka yang pasti dan mendekati, ada dua pilihan. Tapi kalau false adalah nilai yang memang pasti sama ya gitu. Jadi saya memilih false saja atau angka 0. Ya, kalau di true false itu 0 itu adalah false, true itu adalah 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Nih, kita kurung tutup, tinggal saya enter aja nih. Nah, akan keluar ya. Jadi Innova seperti ini. Jadi ini ya di sini Innova. Nah, kurang lebih seperti itu untuk vertical lookup atau VLOOKUP. Nah, untuk yang ke bawahnya, tinggal kita copy saja. Ini tadi di sudut kanan selnya ini, tinggal kita klik and drag, tarik. Seperti ini. Nah, jadi keluar ya. VZ, Avanza, Agia. Ya. Ya, tinggal kita cari adalah untuk isian harga ya. Harga ini berarti kita ambil dari kolom ke 1, 2, 3. Kolom ini ya, kolom harga berarti kolom ketiga. Rumusnya sama, kita pakai VLOOKUP, lalu kodenya yang jadi lookup value, titik koma, tabel range-nya. Kita blok seperti ini, dan jangan lupa teman-teman absolutkan seperti ini. Lalu kolom harga, kolom ketiga, titik koma lagi, dan range lookup-nya kita isi dengan 0 atau false ya. Kurung tutup, enter. Oke, jadi Innova itu harga sewanya 800.000 per hari. Nah, karena ini di sini 5 hari, berarti rumus ini tinggal kita kalikan aja ini ya. Jadi, teman-teman bisa dari seperti ini, tinggal klik tanda bintang seperti ini, tanda kali ya.
klik selnya, jumlah harinya, tinggal enter. Nah, berarti kan 800.000 dikali 5 adalah 4 juta. Oke, untuk sel yang di bawahnya yang kosong, ini teman-teman, tinggal copy saja, seperti ini. Nah, jadi otomatis ya, rumusnya sama keluar ya. Oke, kalau kita lihat Avanza, kita cocokkan 500.000 dikali 7, betul, 3.500.000. Agia, 300.000 dikali 10, 3 juta ya. Nah, jadi kalau kita cocokkan itu angkanya sudah benar pasti. Nah, itu dia teman-teman untuk yang HLOOKUP. Nah, untuk untuk VLOOKUP ya. Nah, untuk yang HLOOKUP ini adalah horizontal ya, sesuai dengan namanya. Jadi, tabelnya itu bentuknya seperti ini. Ya, ini coba saya bedakan gini ya. Saya kasih warna berbeda. Kali ini. Nah, ini headernya itu ada di samping. Jadi dia bentuknya adalah baris ya. Ya, jadi seperti itu kode jenis bedanya seperti itu. Cuma kalau kita lihat sekarang itu banyak kolom itu modelnya gini ya. Tabel itu bentuknya seperti kolom begini ya. Bukan yang nggak ada ya. Jarang ya yang menggunakan begini. Gitu. Paling banyak yang seperti ini yang model kolom. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, kita akan coba contoh yang HLOOKUP. Ini bedanya cuma rumusnya itu di H-nya aja ya, HLOOKUP. Isinya ini sama ya. Jadi lookup value-nya yang akan kita ambil, sel mana nilainya, lalu lanjut titik koma, tabel array-nya. Nah, ini tabel ini yang kita blok ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ini sama kita kunci atau kita absolutkan. Lalu lanjut titik koma. Nah, jumlahnya di baris keberapa? Jadi tadi kalau VLOOKUP di kolom keberapa, ini di baris keberapa? Yaitu di baris kedua ya, jenis kode 1, jenis mobil kedua. Kita masukkan 2. Lalu range lookup-nya sama, range lookup-nya adalah false, true atau false. Saya masukkan false, tutup, dan saya enter. Oke, ini. Oke, dan ini tinggal kita copy saja, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Sorry, kita absolutkan dulu ya. Fn F4 titik koma baris ketiga titik koma 0 kurung tutup C4. Nah, ini tinggal kita kali ya, tinggal kita kali dengan jumlah harinya lalu enter. Selanjutnya tinggal kita copy rumusnya saja ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi itu dia yang lumayan panjang ya, 17 rumus yang digunakan untuk tes seleksi pekerjaan untuk admin kantor ya. Walaupun jumlah rumus Excel ini tidak hanya segini, cuman memang saya cukupkan memang sebanyak 17 ya. Jadi mulai dari concatenate, proper, upper, terus sampai ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Seperti itu teman-teman. Baik, kalau seperti itu, saya akhiri saja video materi kali ini. Bagi kalian yang memang suka dengan video ini, silakan kalian bisa like, subscribe, dan juga share supaya tujuannya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan bagi kalian yang ingin menanyakan mengenai materi kali ini, dari 17 rumus ini nih, ataupun pertanyaan, ataupun kalian mau ngasih masukan untuk channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, kalian bisa komen di bawah. Oke, demikian. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.